Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dan pelajaran hari ini tentang bilangan bulat atau operasi hitung pada bilangan bulat. Yang pertama yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang menjumlahkan bilangan bulat. Bagaimana menjumlahkan bilangan bulat itu? Nah, bisa dengan cara garis bilangan. Ya, kita berikan misalnya tanda kiri, kita berikan permisalan, tanda negatif ini artinya ke kiri, tanda positif artinya ke kanan. Contoh soalnya seperti apa? Contoh soalnya seperti ini. Nah, seperti apa sih garis bilangan itu? Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, garis bilangan seperti ini. Misalnya kita menyelesaikan soal nomor 1 ya. Nomor 1. Garis bilangan seperti ini. Dan seperti biasanya garis bilangan ke kiri, di sebelah kiri 0 ini, sebelah kiri 0 itu nilainya negatif, negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Dan sebelah kanan positif 1 atau 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah sekarang kita menyelesaikan soal nomor 1. Negatif 2 tambah 4. Negatif 2 di mana posisinya? Posisinya di sini, negatif 2 itu. Kita berikan tanda negatif 2 di situ dan tambah 4. Artinya karena tambah atau positif, dia posisinya ke kanan. Kita mengarah ke kanan sebanyak 4 kali. Kalau begitu kita lompat 4 kali. 1, 2, 3, 4. Oke, nah kita dapat berapa? Positif 2. Artinya negatif 2 ditambah 4 sama dengan 2. Oke, selanjutnya nomor 2. Simak baik-baik nomor 2. Kita buat garis bilangannya mulai dari 0 juga, negatif 1, negatif 2 di sebelah kiri 0 dan 1, 2, 3 dan seterusnya di sebelah kanan 0. Posisi awal kita berada di negatif 2. Oke, kita buat tandanya negatif 2 seperti ini. Lalu karena negatif 4 berarti dia berpindah ke kiri sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, artinya nilainya dapat negatif 6 atau negatif 2 dikurang 4 nilainya sama dengan negatif 6. Ya, oke. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan kalau belum jelas atau merasa belum bisa, kita simak soal nomor 3. Misalnya kita membuat lagi garis bilangan seperti yang di atas. Nah, negatif 3 posisi awalnya di sini. Nah, karena soalnya negatif 3 tambah negatif 3. Nah, kalau begitu negatif 3 posisi awalnya di sini. Nah, awalnya adalah tanda tambah. Nah, kita inginnya ke kanan. Akan tetapi ternyata tandanya berubah ke kiri karena ada tanda negatif di sini. Negatif 3. Atau berarti awalnya kita mau ke kanan ternyata tidak jadi. Pindah ke kiri. Nah, kiri sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Nah, kita dapat jawabannya berapa? Negatif 6. Ya, negatif 6 berarti negatif 3 ditambah negatif 6 sama dengan minus 6. Seperti itu ya. Nah, untuk cara garis bilangan. Nah, selanjutnya untuk materi selanjutnya atau pembahasan di slide selanjutnya, coba kita lihat bagaimana jika angkanya cukup besar. Misalnya negatif 215 dikurang negatif 30. Maka kita gunakan cara dahsyat atau cadas. Nah, kenapa? Karena akan menyulitkan untuk kita membuat garis bilangan sampai 215. Ya. Nah, oke, bagaimana caranya? Nah, kita simak. Misalnya untuk tanda negatif kita beri artinya memiliki piutang atau memiliki hutang. Nah, tanda positif artinya memiliki uang atau membayar hutangnya, ya. Nah, terus yang kita harus tahu konsepnya juga adalah positif dikali dengan positif maka hasilnya positif, atau boleh juga kita ingat-ingat dengan cara kebaikan jika dilaksanakan maka kita berpahala, ya. Nah, selanjutnya positif dikali negatif sama dengan negatif, atau sebuah kebaikan
Jika kita tidak laksanakan, ya kita tidak mendapatkan pahala. Seperti itu. Nah, lanjut lagi, negatif dikali positif sama dengan negatif. Atau dalam kehidupan sehari-hari, jika jika terdapat kejahatan atau ada kejahatan lalu kita laksanakan, maka tentu kita tidak berpahala atau kita berdosa. Nah, terakhir, negatif dikali negatif sama dengan positif. Atau dalam kehidupan sehari-hari, jika sebuah kejahatan ada kejahatan dan tidak dilaksanakan, kita tentu berpahala karena ada kejahatan dan kita tidak melaksanakannya. Ya, oke, kita masuk ke contoh soal. Misalnya, contoh yang seperti di atas ini, negatif 215 dikurang negatif 30. Nah, kita coba operasikan tandanya. Ini ada tanda yang bertabrakan. Negatif kali negatif, seperti yang ini, negatif kali negatif, maka sama dengan positif. Berarti negatif 215 ditambah 30. Berubah tandanya menjadi tambah karena positif, karena negatif kali negatif menjadi positif. Atau bisa dibaca, ini bisa dibaca misalnya negatif 215 itu memiliki hutang sebanyak 215, ya. Lalu hanya membayarkan 30, ya. Ini negatif 215 artinya dia memiliki hutang sebanyak 215. Lalu membayar hanya 30 karena positif 30, ya. Konsep awal kita positif itu membayar hutang atau memiliki uang, ya, positif 30. Berarti masih ada dong nilai hutangnya karena lebih banyak kan hutangnya di sini, ya. Berarti hutangnya masih tersisa sebanyak 185, ya. Oke, selanjutnya. Kalau kalian masih bingung bisa melihat contoh berikut. Misalnya minus 30 tambah negatif 30, atau di sini bisa dijabarkan negatif 30 plus kali minus. Di sini ada perubahan tanda lagi. Seperti di slide sebelumnya, coba lihat, plus dikali minus, hasilnya adalah minus. Nah, berarti tandanya minus. Berarti dibaca negatif 30 dikurang 30. Atau dia memiliki hutang sebanyak 30 awalnya, lalu berhutang lagi 30. Berarti total utangnya adalah 60. Ya, jadi dia memiliki utang yang berlipat-lipat karena dia sudah berhutang 30 lalu berhutang lagi 30, maka hutangnya menjadi 60, ya, atau dibaca negatif 60. Selanjutnya negatif nomor 3 ini 25 dikurang negatif 30. Di sini ada perubahan tanda lagi, negatif kali negatif. Negatif kali negatif di slide pertama tadi, di slide sebelumnya, negatif kali negatif itu sama dengan positif. Nah, berarti tandanya sudah berubah menjadi positif. Atau dibaca 25 tambah 30. Bisa diselesaikan langsung 25 tambah 30 yaitu 55. Atau kalau ini ingin kita baca, artinya dia sudah memiliki 25, uang sebanyak 25, lalu mendapatkan lagi uang sebanyak 30, maka total uangnya adalah 55 atau positif 55. Seperti itu, ya. Silakan disimak kembali video ini jika masih ada yang kurang dipahami. Lalu jika masih ada yang belum dipahami dan ingin bertanya, boleh bertanya langsung atau mengomentari video ini, ya. Terima kasih. Saya cukupkan video untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.